Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Simpang 5, Pabrik Gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Untuk menuju ke Pabrik Gula Jatiroto, kita ambil jalan yang lurus. Ya, ini adalah perumahan staf dari Pabrik Gula Jatiroto. Kita akan berhenti di sini dulu teman-teman. Saya dulu pernah mengambil gambar di lokasi ini tepat saat di depan area penggilingan Pabrik Gula Jatiroto masih ada menaranya. Namun sayang, sekarang sudah dirobohkan menara itu. Stasiun penggilingan Pabrik Gula Jatiroto. Ini rumah dinasnya. Nah, dulunya tepat di lokasi yang sama ini dulunya pintu masuk ke depo lokomotif atau dok loko Pabrik Gula Jatiroto. Nah, di foto saya itu di depan masih terlihat bangunan dok loko lama yang memanjang dari kiri ke kanan. Dan terlihat ada lokomotif diesel yang masih berwarna orange merah dan terlihat ada gerbong sekolah. Dan di sebelah kanan itu ada sedikit atap dari pom pabrik gula, pengisian bahan bakar untuk kendaraan maupun lokomotif Pabrik Gula Jatiroto. Sekarang kondisinya seperti ini teman-teman, sudah penuh dengan semak-semak dan masih ada lori yang menutupi pintu masuk ke bekas emplasemen dan dok loko ini. Oke teman-teman, dan inilah lokasi yang dahulunya merupakan jalur menuju ke stasiun penggilingan. Dan ada dua jalur yang masuk ke penggilingan dulunya. Dan masih terlihat ya. Nah, masih ada penandanya yaitu tandon air nih teman-teman. Masih sama dengan kondisi di foto lama. Dan sekarang jalur menuju ke penggilingan sudah tertutup oleh bangunan ini. Dan sejak di-upgrade-nya Pabrik Gula Jatiroto sudah tidak ada penggilingan dari lori. Oke, inilah lokasi yang sama dengan foto lama. Saat masih ada lokomotif nomor 23 yang melangsir lori bermuatan tebu masuk ke area stasiun penggilingan. Ya, sekarang jalurnya dipagar teman-teman, sudah di portal. Dulunya ada dua jalur yang masuk ke area penggilingan, yaitu ini dan di sini. Sudah ada bangunan baru yang menutupi jalur ke area penggilingan. Namun masih ada tandon air lama sebagai pembanding antara kondisi saat ini dengan foto lamanya.
Nah, jadi ini bekasnya ya. Bekas jalurnya yang tidak dipaving, teman-teman. Ini sebelah barat dan ini sebelah timur. Dan ada jalur yang berbelok ke arah kiri juga, ke sekitar gudang gulai. Nah, ini masih ada bekas relnya. Nah, ini yang masuk ke area gudang gula. Dan saat terakhir jalur kereta tebu masih aktif, jalurnya hanya mentok sampai di sini, teman-teman, di utara kren itu. Ya, hanya sampai di sini batas jalur rel yang masih aktif beberapa tahun lalu untuk mentransloading atau mengkren tebu dari lori ke truk. Ya, karena sistem stasiun Gilingan Jatiroto sudah tidak ada jalur kereta tebu lagi, jadi hanya dipakai sampai sebatas ini. Mungkin itu salah satu faktor mulai berangsur-angsurnya kereta tebu dinonaktifkan, karena jalur yang ke arah Penggilingan sudah tidak ada. Jadi sirkulasinya hanya mentok sampai sini. Kalau dahulu kan masih bisa ke arah Penggilingan, setelah tebu dikren, lori kosongan diarahkan ke area belakang pabrik, enak sirkulasinya. Dan saat jalur di sekitar kren ini masih aktif, masih ada lalu lalang lokomotif melangsir kereta tebu, untuk di kren tebunya dipindah ke truk. Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Oke, kita ke area yang lain, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat sebentar di area dok loko. Inilah kondisi di depan dok loko saat ini, teman-teman. Untuk lokomotifnya sudah tidak dioperasikan per musim giling tahun 2024. Nah, ini pintu gerbang depo lokomotif yang paling kiri. Dan ini posisi dikunci, teman-teman ya, setelah lokomotif nonaktif, karena sudah tidak ada pekerja lagi yang berada di dok loko pabrik gula Jatiroto ini. Yang paling depan di jalur sebelah kiri ada lokomotif Hokuriku nomor 18. Lalu di dekat kita ini ada bekas diresin, dan di belakangnya ada lokomotif kecil nomor 03. Nah, di jalur tengah ini ada lokomotif Hokuriku nomor 14. Nah, di jalur paling kanan ada lokomotif nomor 6. Dan di belakang lokomotif nomor 14 ada lokomotif nomor 26, teman-teman, yang merupakan bekas lokomotif pabrik gula Kanigoro Madiun. Dan di belakangnya masih banyak lagi lokomotif diesel lainnya. Dulu saya pernah mereview kondisi di dalam dok loko, teman-teman, saat pabrik gula Jatiroto masih menggunakan layanan kereta tebu. Dan waktu itu ketahuan berapakah lokomotif yang ada di pabrik gula Jatiroto, baik aktif maupun non-aktif. Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Sayang sekali ya, lokomotif sebanyak ini sudah tidak ada yang dipakai sama sekali. Dan informasinya satu lokomotif, yaitu Hokuriku nomor 17, dikirim ke pabrik gula Semboro. Kapan-kapan saya akan review juga lokomotif diesel nomor 17 itu saat saya hunting ke pabrik gula Semboro. Oke, kita
akan bergeser ke lokasi lainnya, teman-teman. Kita ambil jalan yang berbelok ke kanan. Nah, di depan itu, tepat di seberang jalan ini adalah Stasiun Jatiroto. Dan dulunya ada jalur yang mengkoneksikan antara Stasiun Jatiroto dengan pabrik gula Jatiroto, teman-teman. Jadi memiliki jalur 1067 mm untuk angkutan gula, tetes, ampas, dan lain-lain. Dan inilah perlintasan jalur 1067 itu. Yang ke arah kiri ini ke Stasiun Jatiroto, dan yang ke arah kanan masuk ke area pabrik gula Jatiroto yang sekarang sudah dibangun gereja ini di atas bekas jalur 1067 mm nya. Untuk pembahasan lengkap tentang jalur 1067 yang mengkoneksikan antara Stasiun Jatiroto dengan pabrik gula Jatiroto, dulu sudah pernah saya buatkan video. Link video saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Oke, kita lanjut ke lokasi lainnya, teman-teman. Dan bangunan tua yang ada di pojok ini dulunya merupakan gedung bioskop milik pabrik gula Jatiroto. Oke, dan dulu saya juga pernah membuat video tentang bekas lokomotif uap 1067 mm milik pabrik gula Jatiroto ini. Lokasi kedua lokomotif uap tersebut tepat di balik tembok ini, teman-teman. Di bawah pohon beringin yang cukup besar ini. Ya, ada bangkai dua lokomotif yang saling berhadapan-hadapan di balik tembok ini. Dan di sini juga ada percabangan jalur 1067 dari dalam area pabrik gula Jatiroto keluar ke area ini. Dulunya ini adalah area untuk memindahkan tetes ke gerbong tangki tetes kereta 1067. Nah, ini masih ada rel 1067 yang tersisa. Dulu ada dua jalur, teman-teman. Ini jalur yang kiri dan ada jalur yang kanan yang sudah di aspal itu. Dan ini adalah pabrik PASA, pabrik alkohol dan spiritus milik manajemen pabrik gula Jatiroto juga. Dan untuk video yang meliput bekas lokomotif uap 1067 mm yang berada di balik tembok ini, link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Oke, kita lanjut ke lokasi lainnya, teman-teman. Ini adalah pipa-pipa yang mengalirkan tetes dari dalam area pabrik ke area penampungan sebelum diangkut menggunakan kereta api 1067 yang sekarang pengangkutannya sudah berganti ke truk. Oke, teman-teman, di balik tembok sebelah kanan ini adalah bangunan railban
bangunan untuk pekerja yang mengurusi tentang sesuatu yang berhubungan dengan rel kereta tebu. Dan dulu saya pernah mengambil gambar lokomotif nomor 23 yang menarik gerbong gula dari dalam area bangunan rel ban itu. Jadi dulu ceritanya karena stok gula berlebih, jadi bangunan rel ban itu dipakai sementara untuk gudang gula. Jadi lokomotif nomor 23 keluar dari area bangunan rel ban setelah menaruh gula di dalam bangunan rel ban ini dan keluar membawa gerbong gula kosongan. Dan saat kereta tebu pabrik gula Jatiroto terakhir aktif, rel yang mengarah masuk ke bangunan rel ban itu pun sudah dihapus, teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sudahi video ini membandingkan kondisi beberapa lokasi di pabrik gula Jatiroto saat ini dengan kondisi terdahulunya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.